satu lain bilang begini ya, kalau emang cowok bilang kamu ganteng banget sore hari ini gitu ya, yang cewek bilang kamu cantik banget sore hari ini. Haleluya. Oke, terima kasih puji Tuhan. Ya, kalau yang sudah boleh silakan duduk. Thank you so much tim pemuji luar biasa. Saya menikmati. Thank you tim musiknya juga. Dahsyat. Saya senang bisa ada di tempat ini. Ya, ini baru pertama kali saya ada di tempat ini. Tapi Kunian City Mall ini bukan barang baru buat saya, saudara ya. Karena saya tinggal di Setiabudi, Bapak Ibu di Komando. Jadi ya, tadi aja siang saya makan siang sama istri saya di sini, saudara ya. Tapi beliau karena ada anak saya jadi balik duluan, saudara ya. Dan terima kasih sama Tuhan yang masih mempercayakan mimbar Tuhan yang kudus ini. Tentunya juga buat Gembala tempat ini, Pak Supratman. Terima kasih. Beliau sama saya ya kita kenal baru di dalam sektor Bapak Ibu ya. Kita ada di sektor Selatan 2 dalam konteks GBI Bapak Ibu ya. Saya kebetulan dipercayakan dalam kepengurusan Sinode GBI di BPD DKI Jakarta sebagai Ketua Sektor 2 Selatan Bapak Ibu. Jadi kita komunitasnya di wilayah dari perbatasan tempat saya di GBI Agape Jalan Profesor Dr. Satrio persis seberang Gedung Sampurna. Nah, tapi saya di dalam gang, Bapak Ibu ya, itu Gang Buntu namanya, saudara. Tapi bukannya gang jalan, saudara ya. Tapi karena dulu kan masih ya belum seperti besar seperti ini. Jadi orang kenal itu Gang Buntu, saudara ya. Jadi perbatasan di sana. Nah, terakhir itu sampai di Gereja Mampang, itu perbatasan, saudara. Nah, ini kita sektor 2 nih ya. Jadi saya senang ada Pak Supratman ada di sini dan juga ada Ibu Hani ya di Ciputrawan sana seberang apartemen. Nah, kita bersama-sama menjangkau jiwa di wilayah Kartini dan di sekitarnya. Saya ada di GB Agape ya, sama-sama satu sinode kita saudara kasih dalam Tuhan ya. Saya membantu pengembangan Ibu Pendeta Susana. Saudara. Nama saya Risdianto Bapak Ibu ya. Saya biasa dipanggil Aris, bisa dipanggil Sony sih Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu ya, yang penting saya jangan dipanggil Tuhan dulu Bapak Ibu ya. Kira-kira gitu saudara. Baik saudara kasih dalam Tuhan. Perkenalan jangan habis terlalu panjang saudara, karena hari ini kita mau bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara mau tahu nomor sepatu saya berapa, kemeja saya ukurannya berapa, bagaimana nanti setelah ini kita banyak di depan kota kongko di laut saudara ya. Nah, sore hari ini kita akan belajar sebuah penerangan firman Tuhan dengan saya beri judul Melihat Tuhan dalam Realita Hidup. Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya kalau khotbah itu saya suka dengan eksposisi ya. Jadi makanya tadi saya nanya sama Pak Supratman, saya punya waktu berapa ini, saudara ya? Karena saya ingin kita semua itu apa ya? Saya tidak anti dengan yang khotbah sistematis simpel, tapi saya mau ngajak jemaat itu bisa lebih apa ya? Bisa lebih deep, lebih dalam bahwa melihat satu ayat dunia itu ternyata mutiaranya tuh begitu banyak gitu. Saya mau memperkaya jemaat bukan hanya di dalam knowledge tapi juga batin kita bisa kalau anak muda bilang gila Tuhan gue itu ternyata keren banget gitu saudara ya. Jadi saya mau ngajak kita semua jadi saya akan bicara tentang secara eksposisi saudara. Nah, tema yang saya ambil adalah melihat Tuhan dalam realita hidup. Ini kegalauan saya beberapa bulan ini melihat bagaimana banyak kita di antara kita, bahkan kita pun suka terjebak, bahkan diri saya terjebak bahwa saya hanya bisa menemukan Tuhan ketika hari Minggu seperti ini Bapak Ibu. Di hari Minggu jam 4 sore saya melihat Tuhan itu real dalam hidup saya. Apalagi ketika WL, singer, musik semua memperkaya dengan satu lirik-lirik lagu yang memperlihatkan betapa besarnya Tuhan saya. Tapi begitu saya pulang ke rumah, saya melihat anak istri saya melihat pergaulan saya melihat pekerjaan saya melihat bisnis saya melihat usaha saya melihat lingkungan saya, bahkan setiap apa yang saya lakukan, saya mikir panjang, bahkan pergumulan saya sekalipun, saya berpikir, ada Tuhan nggak sih sebetulnya? Bahkan terkadang, saya udah banyak berdoa, tapi rasanya kok Tuhan diam 1000 bahasa. Seakan-akan itu hanya ada di ruang-ruang seperti ini Tuhan kita besar. Bahkan ada yang bilang, saya tuh udah banyak berkorban loh buat Tuhan. Saya udah banyak berkorban loh buat gereja. Tapi di mana tangan Tuhan itu yang penuh kuasa?
Bahkan ketika saya mau, maaf kata, ketika saya sakit, bahkan sepertinya dokter bilang angkat tangan, rasanya saya kehilangan pengharapan. Dan lagi-lagi bertanya dalam batin saya bener gak sih masuk surga nih? Padahal mungkin saya sudah dibaptis, bahkan mungkin ada yang dibaptis di Sungai Yordan, Bapak Ibu. Tapi ketika ajal mau menyebut masih berpikir, saya ke surga gak ya? Kenapa? Karena baru kemarin saya melakukan ini dan itu yang kayaknya nggak nyenengin hati Tuhan deh. Itu keraguan-keraguan itu muncul sampai kita, bener gak sih saya ini anak Tuhan? Kok saya tidak lihat Tuhan dalam realita hidup saya? Itulah kegelisahan saya, dan saya berdoa biarlah firman Tuhan sore hari ini bisa menguatkan Bapak Ibu di tengah segala tantangan pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, di luar sana, di dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa. Bahkan seorang Bapak gereja Agustinus bilang bahwa kita ini pabriknya dosa, Bapak Ibu. Dan Amsal bilang hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Saya bisa berkata God is goodness, tapi hati saya bisa benci sama seseorang. Ketika saya memberitakan firman, mungkin batin saya lagi ada kesombongan, ada kedengkian, yang Bapak Ibu nggak pernah tahu, Bapak Ibu. Itulah kita sebagai manusia yang berdosa. Itu sebabnya kita bersyukur Allah kita tahu kita ini, saudara. Nah, saya mengajak kita belajar pada sore hari ini. Semoga waktu yang 45 menit ini kita bisa padatkan, kita bisa belajar dengan baik. Kita buka Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan 19. Ini ayat begitu panjang, tapi ini bentuknya narasi. Setidaknya menolong kita sebagai orang Indonesia, katanya lebih senang didongengkan, diceritain kira-kira, saudara. Nah, kitab Kejadian, Bapak Ibu, ditulis oleh Musa dalam kerangka narasi, ya. Jadi menolong kita tuh bisa, oh yeah, I know, yes, gitu, saudara. Sin-sinnya, part-partnya gampang dicerna, kira-kira gitu, saudara ya. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-22, ya. 22 ayat 1 sampai 19 ya. Saudara bisa buka Alkitab saudara, handphone saudara ya, yang pasti ada Alkitabnya saudara. Pastikan jangan ada buka yang lain, karena kita sudah percaya dalam iman Tuhan hadir di tengah kita, kita bisa berkusuk bersama-sama lewat firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Kepercayaan Abraham Diuji, Bapak Ibu. Nah, saudara, saya akan mulai membacakan bagi kita semua. Saudara simak dengan baik ya. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Abraham membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakar itu, dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakmu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lihat Bapak Ibu ya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama 2 kali Alkitab tulis, saudara ya. Ini menjadi catatan begitu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusun nyala kayu, diikat Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di sembah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11 Bapak Ibu ya. Tetapi, berarti ada kontra nih saudara ya. Tetapi ada intervensi. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena kau telah berbuat demikian dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan berkati kau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti di tepi pasir tepi laut, dan keturunan itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengar firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba dan Abraham tinggal di Berseba. Sekali lagi kita doa untuk firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini ya. Tuhan, terima kasih kami telah baca firman-Mu dalam Kejadian 22, 1-19. Sekali lagi buat mengerti pesan Tuhan secara pribadi buat kami, sehingga kami pulang membawa berkat dari Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Boleh diklik slide saya. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua boleh melihat latar belakangnya Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu. Jadi, perikop ini mau bilang bahwa ini satu perikop kejadian Abraham mau diuji oleh Tuhan. Tapi sebelum peristiwa ini, kita catat setelah semuanya itu. Jadi ada peristiwa sebelum kejadian ini. Semuanya itu sebelumnya. Nah apa itu? Bapak Ibu nanti bisa scroll ya. Kalau di handphone di scroll aja. Tapi kalau Alkitab sudah bisa buka. Sebelumnya ada peristiwa apa? Sebelum peristiwa Abraham diuji oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, Ishak lahir. Ya, ada peristiwa sebelum Abraham diuji, Ishak lahir. Itu janji Tuhan, penantian yang panjang selama 25 tahun Bapak Ibu. Nggak gampang orang menunggu janji Tuhan loh Bapak Ibu. 25 tahun menantikan janji Tuhan. So janji Tuhan itu gini nih Bapak Ibu buat sama Abraham, kamu akan punya keturunan bangsa yang besar. Seperti bintang di langit, pasir di lautan. Namun situasinya saat itu Bapak Ibu, Sarah mandul. Jadi waktu ada peristiwa itu, ada dengar janji Tuhan itu, semacam apa yang dilihat sama realita kontradiktif. Kenapa? Istriku udah tua bro, kira-kira gitu. Tapi ini janji Tuhan. Jadi makanya waktu dengar itu Sarah sempat ketawa, kira-kira gitu saudara ya. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan waktu disampaikan itu nggak sehari, 2 hari, tapi 25 tahun baru digenapin Bapak Ibu. Nunggu 25 tahun janji Tuhan tuh nggak mudah loh Bapak Ibu, betul nggak sih? Di tengah banyak tantangan godaan ini, mana yang lebih enak saudara, nunggu apa ditunggu? Lebih enak mana saudara? Nunggu apa ditunggu? Kita mau ke bandara nih saudara yang mau naik pesawat ya, mau ke Semarang, ke Jogja, kemana mau ke Bali, tiba-tiba delay Bapak Ibu. Kita langsung, aduh, gue udah beli tiket pagi-pagi, gue pikir bisa ke pantai siang-siang, tapi diundur, delay 1 jam, ya kita nunggulah. Masih mendesak mungkin agak, gitu kira-kira saudara. Tapi berikutnya ternyata delay lagi Bapak Ibu, 2 kali delay saudara. Kita mulai, aduh, kenapa gue pakai pesawat ini, ya kira-kira saudara ya. 3 kali delay Bapak Ibu, wah kita udah mulai cari petugas nih, kira-kira berangkat kan nih, kira-kira saudara ya. Nah saudara tuh nunggu gak mudah loh Bapak Ibu ya. Mungkin kalau orang yang udah bisnis, udahlah, gue ganti tiket, gue berangkat gitu, saudara. Gak mudah menanti 25 tahun itu, saudara. Dan ini menantikan anak, keturunan, saudara. Saya punya teman nih, Bapak Ibu, orang di sini ada yang orang Sumatera Utara nggak? Orang Batak itu kan keturunan itu penting ya. Ya kita semua juga orang jadi penting, saudara. Dia udah menikah 2 tahun, Bapak Ibu, udah punya ada anak, saudara. Nah, karena dia keluarga Batak, saudara. Jadi kalau ketemu arisan tuh ditanya, mana nih anak kayak gini ditanya saudara, sampai teman saya tuh
Pak Supraman nanti kalau saya kenal juga tahu lah teman kita juga gitu ya. Dia sampai gue udah males dan tanggarin kenapa? Itu semua pada nanya mana anaknya? Udah 2 tahun nikah nggak punya anak. Udah periksa aman-aman aja tuh, istri saya oke, suami saya oke katanya, semuanya aman. Tapi belum punya anak. Sampai aja, udahlah. Karena dia juga gembala sudah ya. Udah nggak mikirin anak Bapak Ibu. Jadi dia udah nggak pikirin anak, ada boleh, nggak ada udah sudah. Yang penting dia jarang-jarang ke arisan. Kenapa kalau ditanya kuping udah tebal Bapak Ibu ya. Mana anaknya? Mana anak yang sudah kasih dalam Tuhan. Tapi 12 tahun kemudian dari peristiwa pernikahan dia, tanpa disengaja, di saat dia nggak mikirkan itu saudara ya, istrinya tiba-tiba kayak orang sakit aja, lalu diantarin sama suaminya. Tiba-tiba dokter bilang, sepertinya kamu tanda-tanda hamil deh. Oh, saudara, suaminya agak kayak orang tuh, kayak di arisan nih kira-kira saudara ya. Dia merasa udah kayak takut di prank atau segala, tapi kan dia ngomong dokter kira-kira saudara. Jadi, wow ternyata bener, setelah 12 tahun punya anak. Setelah punya anak, tahun kemudian dia punya anak lagi saudara. Sekarang ini kedua Bapak Ibu. No, 12 tahun saudara. Kan tapi dia nggak tahu saudara kasih dalam Tuhan. Nah, dia nunggu 2 tahun aja tuh udah malas saudara. Abraham 25 tahun guys. Saya nunggu papa saya bertobat nih Bapak Ibu baru 2 tahun yang lalu lah papa saya bertobat. Aduh kalau anak muda bilang, geng, sedekah itu ya. Bapak gue tuh udah aubat lah. Rasanya firman Tuhan bilang, kalau kamu percaya maka seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu kayak udahlah, ditutup aja lah itu. Ada boleh, nggak ada udah kira-kira gitu. Udah long time banget Bapak Ibu. Papa saya tuh gimana? Dibilang keras enggak, lembut juga enggak. Tapi nggak percaya kira-kira gitu saudara. Susu aja hidupnya saudara. Tapi siapa yang sangka saudara 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba saudara ya. Dia bukan gereja. Karena saya mikir ya, siapa yang suruh ini orang ke gereja gitu saudara. Kita nggak pernah tahu. Doa tuh dari doa mulai dari pagi mulai kuat sampai udahlah nggak usah doain lagi lah kira-kira gitu saudara. Jadi kalau ingat kita doain, kalau enggak udah lupa aja gitu saudara. Tapi di tengah semuanya itu saudara, lagi-lagi nih ya, janji Tuhan tuh ya dan amin. Kita boleh lupa sama janji Tuhan, tapi janji Tuhan nggak pernah lupa sama janjinya. Wah itu kerennya Tuhan lo sama Tuhan gue. Jadi kan anak muda saudara, Tuhan saudara sama Tuhan saya gitu saudara. Nah ini 25 tahun, ini pasif nih saudara, nunggu 25 tahun. Ini peristiwa yang pertama. Next berikutnya, semuanya setelah itu apa? Nah, Hagar dan Ismail keluar dari rumah, diusir teman-teman. Anak laki-laki itu inti. Dalam konteks budaya zaman kuno saat itu, bapak-bapak leluhur kita di zaman Abraham, Bapak Ibu ya. Jadi punya istri Sarah, dan dia punya budak namanya Hagar. Hagar di kemungkinan memang nih menurut catatan sejarah dia budak dari Mesir yang diberikan oleh Firaun ketika Abraham pernah melarikan diri ke Mesir waktu istrinya mau diambil sama Firaun dan Abraham bilang nanti kalau di ini bilang aja lu adik gue ya kira-kira sehingga Firaun ngeliat Abraham tuh adik ipar gitu saudara ya. Jadi Firaun tuh baik sama dia dan akhirnya ketahuan ternyata istrinya maka Firaun bilang waduh Bram ini istri lu loh. Saudara akhirnya Abraham saudara diusir lalu dikasih banyak harta termasuk budak. Nah diperkirakan sejarah Hagar itu adalah budak Mesir yang dikasih oleh Firaun buat si Abraham. Jadi budak itu aset pada zaman itu saudara. Nah zaman itu pula saudara kasih Tuhan seorang istri tadi boleh mengizinkan itu saudara. Sah-sah aja zaman itu kan kita baca kita udah tua nggak punya anak gini-gini lu hampirin aja dah budak. Zaman itu biasa. Nah, zaman yang biasa itu jangan bawa kemari ya. Kalau yang sekarang, hajar kau kira-kira saudara ya. Kau ambil itu pembantu, wah kita hajar kira-kira. Bisa viral itu saudara ya. Jadi jangan disalah. Ini konteks zaman itu is okay. Dan wanita nggak diperhitungkan Bapak Ibu. Jadi waktu lahir Ismail, ya waktu lahir Ismail, asli ini anak kandung murni statusnya sah sekalipun lahir dari gundik atau dari budak. Anaknya ini sah, apalagi anaknya laki. Waduh, karena zaman itu perempuan nggak diperhitungkan nih Bapak. Tapi ini lahir laki sekalipun dari
budak tuh saudara. Maka ini betul-betul anak Abraham. Pure anak Abraham, kalau di kartu keluarga namanya ada Bapak Ibu. Gak bisa main-main. Maka saudara, waktu Tuhan janji sama Abraham, keturunanmu dari Sarah. Ishak maksudnya itu saudara ya. Tapi karena keturunanmu, nah Ismail ini keturunan dari Abraham. Maka saudara, Ismail pun tetap dipelihara Tuhan. Tapi Alkitab nggak ceritain itu. Kenapa? Karena itu bukan anak perjanjian. Karena Alkitab mau fokus sama tentang janji keselamatan Allah melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak, akan lahirlah sang juru selamat yang 25 Desember nanti kita akan rayakan. Ismail gimana? Itu episode lain, nggak diceritain lagi. Kalau hari ini konteks Ismail punya ada kepercayaan lagi, kita nggak bahas, saudara. Itu bukan kitab kita, saudara. Kita fokus kepada Ishak yang anak itu. Nah, peristiwa jahat itu, saudara, ini Ismail anak intinya dia, Abraham disuruh usir, teman-teman, kasih dalam Tuhan. Hagar dan Ismail disuruh diusir. Pak, Bu, beberapa tahun yang lalu sebelum saya full time jadi hamba Tuhan, saya kerja di suatu perusahaan. Bos saya percayakan sama saya. Saya tuh suka disuruh tugas kayak gini. Banyak orang ngelamar, terus bilang, nih 3 orang ini boleh nih, kita terima dah, lu yang atur, terima dah, telepon. Nah, orang datang, saya terima tuh, saya interviewnya enak Bapak Ibu. Pak, oke, Bapak akan masuk, gini-gini. Orang juga waktu saya ngomong itu, dia senang. Tapi saya ditambahin tugas oleh bos saya. Ini ada 3 orang juga nih, nggak bener nih. Lu bilang sama dia, keluar aja dah, jangan kerja lagi. Nah, saya harus panggil dia, suruh bilang, Pak, bulan depan Bapak udah nggak di sini lagi. Itu berat loh Bapak Ibu. Apalagi kalau dia datang, baru masuk langsung bilang, Pak, kemarin kontrakan belum bayar Pak. Istri saya baru melahirkan Pak, anak saya sakit Pak. Sementara saya mau ngomong, dia bulan depan jangan kerja lagi. Wah, itu susah ngasih narasi awalnya gimana ya. Mau bilang, Pak, Bapak tahu kan Tuhan baik. Wah, sudah bisa dikemplang kira-kira saudara ya. Kenapa? Kenapa? Ujungnya karena saya mau bilang, Bapak udah nggak di sini lagi. Nah, ini ngusir nih Bapak Ibu. Anak yang dia tahu nih anak inti. Kamu jangan lagi di sini. Emang dia ada masalah? Enggak, Bapak Ibu. Ini bukan Ismail nih karena narkoba, nyusahin ngabisin harta benda. Enggak, Bapak Ibu. Tapi Sarah suruh ini keluar. Jadi dia harus keluar tuh. Nah, Pak Bu, zaman itu kalau orang diusir begini ya, diusir nih, nggak seperti kayak sekarang nih. Anak diusir, kabur, ke Surabaya, nanti sukses bisa dibalik lagi. Kita bisa telepon-telepon. Zaman itu Bapak Ibu, kalau udah namanya diusir, maka putus hubungan. Maka saudara lihat, setelah itu nggak ada cerita lagi Ismail berhubungan sama Abraham. Alkitab nggak catat itu lagi Bapak Ibu. Fokus sama Ishak. Karena apa? Emang udah nggak ada hubungan lagi. Jadi betapa beratnya Abraham ketika ngusir anaknya itu, saudara. Saya punya jemaat Bapak Ibu ya. Anaknya itu narkoba. Masuk penjara 2 kali. Aduh, udah ngabisin harta benda. Ketemu saya nih, ibunya. Pak, tolongin deh Pak anak saya. Biar anak saya narkoba, biar anak saya ngabisin benda. Tapi dia anak saya Pak. Saya sayang sama dia. Nah saudara, gak rela. Udah Ismail itu gak narkoba. Gak ngabisin saudara. Tapi sayang banget saudara. Ini pergumulan Abraham lebih berat yang tadi nunggu 25 tahun Bapak Ibu. Tahu saudara ya, pergumulannya makin berat. Nah yang ketiga apa lagi peristiwanya? Next. Setelah semuanya itu, apa itu? Ikat janji sama Abimelek dan keturunannya. Jadi setelah Abraham diberkati, dia berkuasa Bapak Ibu. Punya kekuasaan, lalu ada seorang Abimelek bilang begini, Bram, lu kan udah sukses nih Bram. Lu janji sama gue ya, ikat janji sama saya. Kalau janji bisa batal, betul gak? Tapi kalau ikat janji nggak bisa batal, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau janji sama saya, kau bantu-bantu saya lah, anak saya. Tapi nggak cukup. Dia bilang cucu dan cicit saya. Saya seandainya kerja sama Pak Supratman ya. Kita udah bisnis, udah oke, lalu saya diberkati, terus Pak Supratman bilang ke saya, Pak,
Bapak bantu saya lah sama keluarga saya, anak saya 2, begini, gini. Saya akan bilang, oke Pak, siap. Tapi Pak Suara bilang, tapi Pak, jangan keluarga saya doang Pak. Keluarga besar saya juga Pak. Terus tolong Pak ya, cicit saya juga Pak. Ya Allah, Pak, Bu. Ini aja udah, apa ya saudara ya. Saya belum tahu cucunya kayak gimana. Belum lagi cicitnya. Ya Allah, saudara kasih Tuhan. Itu udah bukan ngomongin harta loh Bapak Ibu. Belum kalau saya tahu nih cicitnya nih, maaf, saudara. Ternyata DPO lah, saudara. Kan kita bisa, udahlah, udah nggak ada ini, pas Supramnya bisa begitu, saudara. Tapi Abraham ikat janji loh Bapak Ibu. Sama keluarga Abimelek, cucu, cicit. Panjang sekali Bapak Ibu. Tapi Abraham lakukan. Dia ikat janji itu loh Bapak Ibu. Berat nggak? Berat Bapak Ibu. Ini kontrak seumur hidup tuh Bapak Ibu. Saudara yang mau janji nggak di sini? Pak Supratman, selama Bapak menggembalakan di sini, anak saya, cucu saya, cicit saya akan ikut Bapak selamanya. Amin ya Pak Supratman ya. Tapi siapa yang bisa janji cicitnya segala macam nanti kalau pindah-pindah ke sana? Kan nggak ada yang tahu saudara. Tapi itulah Abraham. Nah, ketiganya ini Bapak Ibu menyimpulkan, klik bro, bahwa kita semua memiliki cerita hidup. Orang yang mengenal Tuhan, kita punya cerita hidup tidak lebih mudah, penuh dengan pencobaan. Jadi Pak Bu, saya mau bilang begini ya, kalau kau anak Tuhan, jangan kalau pikir gini, aku akan terus seperti di jalan yang lama-lama bagus, pokoknya ikut Yesus tuh, nggak ada penderitaan. Itu dongeng agama, itu dongeng Cinderella. Yesus tidak pernah janjikan langit selalu biru. Yang dia janjikan, kalau kau mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri, tiap hari Minggu. Enggak. Tiap hari. Kalau tiap hari itu berapa jam, saudara? 24 jam. 24 jam itu berapa menit, saudara? Kau hitung sendirilah. Kau hitung sama usia kita. Kadang-kadang kita pikul, kadang-kadang kita lempar tuh salib. Udah, saudara. Kadang-kadang kita pikir, berat-beratin banget di salib. Ya. Belum lagi sangkal diri. Astagfirullahaladzim. Sangkal diri. Saya ini pemarah loh. Tapi saya suruh sangkal diri. Jangan marah-marah Pak, kan udah ikut Yesus. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Saya ini pendendam loh Bapak Ibu. Tapi karena saya ikut Tuhan, saya suruh nggak dendam, suruh mengasihi. Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi itu bilang apa? You mau ikut Tuhan, ya sangkal diri. Saya harus penuh kasih. Padahal saya pendendam nih Bapak Ibu. Mana bisa orang punya utang 1 juta saya biarin. Nggak bisa, tagih. Bodoh amat. Yesus kan adanya di hari Minggu. Tapi Senin, Selasa, Minggu, Sabtu itu urusan kita. Biar hari Minggu harinya Tuhan. Senin, Sabtu, Sabtu milik saya. Tapi itu bukan di New Life Community ya. Ini di GBI tempat saya. Ini juga tahun gembala saya lagi. Diedit ya. Pak, Bu, ikut Tuhan. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru. Yang dia janjikan gini, aku menyertaimu. Itu doang, dia sesimpel. Aku menyertai kamu. Coba nih gini, aku menyertaimu. Bagi teman-teman yang baca gitu doang selintas, tapi kalau saudara renungkan, untung Tuhan janji itu. Maka ada istilah gini, kalaupun saya di neraka asal ada Tuhan, it's okay. Kenapa? Karena ada Tuhan. Neraka sejahanam itu bisa jadi surga karena ada Tuhan. Walaupun ini kontradiktif. Artinya apa saudara kasih dalam Tuhan? Ternyata kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Maka Tuhan bilang apa? Apa gunanya kau memiliki seisi dunia ini kalau kau punya nyawa hilang? Mungkin kau ada di sudut dunia yang paling pojok. Asal ada Tuhan, tidak ada masalah. Ya maaf nih Bapak, bukan untuk menghibur.
Kita boleh punya gereja nggak perlu besar, tapi dalam setiap ibadah ada Tuhan. Keren. Banyak orang hari ini ke gereja Bapak Ibu ya, mau menikmati suasana. Kalau yang tadi senang saya, bukan nikmati suasana. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Saya berharap lagu itu bukan sebuah lirik yang diciptakan peliriknya bikin kita enak dan merinding. Tapi memang kita melihat Tuhan dalam realita hidup ini, memang Tuhan ada sama kita. Saya ngomong ini jadi merinding juga saya. Kenapa? Emang kita tuh butuh Tuhan. Ini saya begini nih Bapak Ibu ya. Aduh kalau bukan Tuhan, udahlah saudara kasih dalam Tuhan. Kita hari ini ada karena Tuhan yang tidak ada di mata kita ini. Yang nggak kelihatan itu menopang yang terlihat loh Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu ya, saudara lagi dengar saya kan, tapi pikiran saudara saya nggak bisa lihat. Saudara bisa berpikir kemana-mana, itu pendeta kayaknya ngeledek aja bisanya. Kira-kira gitu saudara, itu pendeta, kalau ngajarin, banyak pikiran saudara. Tapi juga ada sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekali saudara tidak setia loh. Apa itu Pak? Kau sedang muji Tuhan, mungkin hatimu lagi kesel. Tapi kau bisa nafas, jantung berdetak. Itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Karena ada jantungmu berdetak. Ini saya bisa ngomong ini karena jantung saya berdetak. Nah pertanyaan siapa itu bikin jantung berdetak? Maka kalimat gini nih, di Alkitab penulis, Tuhan mengingat. Itu kata Tuhan mengingat beda sama kita ya. Kalau kita tuh kan lupaan orangnya. Iya, maka kita ingat gitu. Kalau Tuhan ingat itu bukan ada yang lupa. Karena dia tuh memang tahu di telapak tangan Tuhan ada nama kita. Maka dia ingat ini nih. Kalau kita nih pelupa, emang ada ya? Kira-kira itu saudara ya. Perasaan belum bayar ya? Perasaan saudara. Belum pikiran. Nah waktu Tuhan mengingat saudara, bayangin kalau Tuhan lupa detak jantung kita, berhenti saudara. Begitu saya ngomong, innalillahi wa innalillahi. Kelar nih hidup Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang nopang kita. Kenapa saudara nggak belajar bersyukur kalau kayak gitu-gitu saudara? It's very simple, tapi saudara bisa lihat realita hidup Tuhan nyertai. Pak Bu, ada di orang di ICU sampai hari ini, nggak mati-mati loh Bapak Ibu. Ada orang lagi tepuk tangan, keluar mati Bapak Ibu. Jadi yang bikin mati itu siapa Bapak Ibu? Ruang ICU kah? Ruang ibadah kah? Bukan saudara. Kalau waktu sudah menjemput, nggak ada orang bisa halang-halangi. Jadi kalau hari ini kau masih bernafas, ucapkan syukur sama Tuhan. Udah kasih buat Tuhan aja. Ini udah selesai nih Pak ya. Udah ya semua Bapak Ibu ya. Mau lanjut Bapak Ibu ya. Pak, nah kalau udah 40 menit kita potong aja Pak ya. Nggak apa-apa Pak ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Kita sikat aja saudara. Ini ada ibadah kan saudara ya. Udahlah kita sikat. Next. Nah Bapak Ibu. Ini penting nih Bapak Ibu. Setelah semuanya itu dengan 3 kejadian, maka Allah mau mencoba menguji Abraham. Nah, waktu mau diuji, Abraham bilang apa? Ya Tuhan. Sekilas kita baca, ya Tuhan biasa aja. Tapi kalau kita tilik eksposisi saudara, dia pakai kata hineni. Hineni Tuhan. Apa itu hineni? Hineni itu gini, perhatian penuh, baik fisik maupun hati. Yes Tuhan. Nah, kira-kira itu saudara. Yang kedua artinya apa? Kesiapsiagaan penuh. Jadi kayak orang tentara, prajurit, siap komandan. Nah, itu ready tuh saudara. Siap komandan. Tahu tuh saudara. Dia siap tuh saudara. Siaga penuh saudara. Hineni Tuhan. Yang ketiga, ketaatan tanpa ragu. Nggak ragu-ragu. Yes sir. Maka saudara saya lupa. Kalau nggak salah yang Jerman tuh yang komisaris di sini siapa namanya? Hitler pernah bilang di wawancara ya sama wartawan. Hitler apa artinya ketaatan? Dia langsung, prajurit, siap, kau jalan sana. Dia jalan saudara. Terus sampai akhirnya di pinggir jurang. Prajuritnya berhenti nggak saudara? Enggak saudara. Dia tetap jalan, mati saudara. Hitler bilang, itu ketaatan. Nah,
Ketetan tambah ragu Bapak Ibu. Walaupun jurang, nyawa taruhannya. Nah, Abraham tuh ini nih, taatnya ragu. Yang keempat, respon didasari karena relasi yang dalam. Kenal karakter Kristus. Jadi waktu dia bilang, ya Tuhan, karena dia punya relasi sama Tuhan. Nah, relasinya ini dibangun karena dia kenal karakter Tuhan. Pak, Bu, saya sama Pak Supratman kenal. Tapi saya nggak tahu karakter Pak Supratman. Pak Supratman juga nggak tahu karakter saya. Mungkin yang tahu istri Bapak ya. Kira-kira gitu. Kenapa? Dia yang tinggal bersama-sama. Dia makan, minum, tidur. Soalnya kalau mau tahu karakter saya, tanya istri saya. Ada sesuatu yang istri saya nggak suka kalau saya tidur. Saya suka ditendang. Kenapa? Karena kalau tidur, tuh ngorok, saudara kasih dalam Tuhan. Waktu pacaran dulu kayaknya oke-oke aja nih, saudara ya. Nah, karena udah deket, udah kenal. Maaf kata nih Bapak Ibu, maaf kata nih ya. Maaf ya, making guess pun gue udah tahu nih kayaknya kentut suami gue nih, kira-kira saudara ya. Jadi tuh udah deket, gue udah tahu tuh suami gue. Baru gue tahu tuh batuknya suami gue tuh. Kenal karakternya. Dia bilang, ya Tuhan, karena punya relasi. Dan relasinya didasarkan karena dia kenal Tuhannya. Nah hari ini banyak orang, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Aduh tuh lagu enak banget. Tapi di surga bilang, siapa tuh nyanyi? Saya kayaknya kenal lah. Terus ada lagi nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Sampai nangis-nangis sudah. Terus dari surga bilang, renungin. Baca Alkitab aja enggak. Apa yang direnungkan? Terus apa lagi tuh syairnya? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu. Aduh. Baca Alkitab aja enggak, pegang perintah. Perintah yang mana? Dan ku lakukan loh Bapak Ibu. Ih, keren banget itu lagu, bukan orangnya ya. Lagunya yang keren. Orangnya ya keren juga lah Bapak Ibu ya. Untuk GBI New Life Community masih orang-orangnya melakukan firman. Amin. Itu yang direkam juga Pak ya. Udah di sebelah sana, sebelah sana. Jadi Bapak Ibu ya, kau harus ini waktu bilang, ya Tuhan, karena kau dekat, kenal sama Tuhan. Kalau enggak Tuhan bilang ini, bibirmu muliakan Tuhan, hatimu jauh. Ngapain kalau gitu kita ke gereja? Nah kita nonton di XX1, nonton pangku. Kira-kira saudara ya. Jadi sudah tahu ya, ya Tuhan, kenal. Next. Nah, Allah mencoba. Kata mencoba dipakai kata nisa. Apa itu? Jadi Allah nisa Abraham. Apa? Dia mau uji kesetiaan Abraham, iman, dan kualitasnya. Yang kedua, untuk memperlihatkan kemurnian hati seseorang, kemampuan seseorang. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, di sini siapa yang mau setia bergereja di tempat ini? Boleh angkat tangan? Jangan ragu Bapak Ibu ya, nggak di foto kok, tetap semua masuk surga Bapak Ibu ya. Sekalipun saudara melanggar, tetap masuk surga. Saya cuma mau nanya siapa di sini yang mau setia di gereja tempat ini? Boleh angkat tangan? Wah, udah ada ribuan Pak, puji Tuhan saudara. Saudara, waktu saudara angkat tangan, apakah saudara udah buktiin kesetiaannya? Belum. Nanti waktu akan menguji, udah. Minggu kemarin kayaknya dia angkat tangan, kok hari ini nggak ada ya? Kemana tuh? Waktu itu, Pak kenapa? Aduh iya Pak, kemarin tuh diajak sama siapa ya? Tetangga tuh lagi ada pesta, aduh kan saya nggak enak Pak. Kan kalau gereja mah minggu depan juga masih bisa. Kalau dia pesta kan cuma kali itu doang Pak. Anaknya sunatan Pak.
Jadi saya kalau itu nggak enak Pak. Jadi minta maaf Pak ya. Oke lah Pak. Udah. Gimana? Minggu depan kok nggak ada lagi? Kenapa ditelepon? Pak kok nggak datang Pak? Iya Pak, aduh kemarin tuh anak saya dia ada acara di sekolahnya minta anterin. Terus sudah bilang nggak mau, tapi gimana Pak nama anak saya? Bapak juga kan punya anak kan? Kan kalau diantar gimana Pak? Dia daripada dia kocok, kami yang saya anterin Pak. Ya udah. Terus, gitu. Sampainya saudara, kayaknya kemarin ada yang janji dah mau setia. Nah, diuji dengan waktu. Tapi ini nih, Allah tuh kadang-kadang nisah sama kita. Hari ini kau banyak pergumulan, Tuhan mungkin lagi nisah sama Bapak Ibu. Kau tunjukin aja kemurnian hatimu. Amin. Kau tunjukkan aja kemampuanmu. Karena Tuhan nguji kita kok. Next, biar kita cepat saudara ya. Nah, apa itu perintah Tuhan? Ujiannya nih. Ini ujiannya nih Bapak Ibu ya. Ambil anakmu yang tunggal. Kata tunggal itu pakai kata yacit. Kata ini pakai itu tunggal. Kata tunggal itu dipakai kata yacit. Apa itu yacit? Itu istilahnya anak yang istimewa, nggak tergantikan, sebagai apa ya? Orang yang disayangin banget lah. Jadi spesial, nggak ada tandingannya, sangat sayang banget kita sama dia tuh. Nah, yang ini nih kata Tuhan, persembahkan. Tapi bukan persembahkan gitu aja, saudara. Nggak seperti kita ya kalau sekarang, Pak Gembala, nih ada anak saya baru setahun, saya mau persembahkan sama Tuhan. Nggak gitu. Kadang-kadang kita persembahkan ke gereja, kita doakan, anaknya nggak dibawa sekolah minggu, Bapak Ibu. Yang penting kita udah serahin, udah kelar. Enggak, saudara. Ini diserahkan untuk apa, saudara? Dikorbankan. Dia apa yang saudara? Bakar. Coba renungin ya, saudara. Perintahnya gini nih. Anak yang kau sayangin, nggak ada lagi pinternya kayak dia, gantengnya, cantiknya, yang lain mah nggak ada, dia doang nih satu aja. Sangat sayang saya banget sama dia. Nah, yang ini kata Tuhan, kasih persembahkan, bakar dia. Nah, ini perintah Tuhan. Berat nggak Bapak Ibu? Berat ya? Saudara mau diuji sama Tuhan nggak? Mau diuji sama Tuhan nggak? Oke, saya ganti dah. Saudara mau diberkati sama Tuhan? Wah, kalau ini, amin. Boleh katakan, dua-dua lah saudara. Kalau bisa kaki. Begitu siapa yang mau diuji sama Tuhan? Ini jangan kita. Kau saja sudah. Lu udah angkat tangan, biar cepat ini khotbah. Ya saudara ya. Makanya Bapak Ibu ya, cuma ada seorang Kristen di Indonesia selama saya dengar yang berani minta diuji sama Tuhan. Siapa itu? Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kenapa? Karena dia bikin lagu Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Itu jemaat bukan nggak mau nyanyi, bukan dia nggak tahu lirik. Ini lagu berat buat kita punya. Biar Paniko saja nyanyi, kita cuma lihat saja kesaksiannya. Direkam juga ya. Om, Tuhan berkati Om. Saudara, kita tuh menghindar kalau diuji sama Tuhan, benar gak sih saudara? Apalagi ujiannya kayak gini nih saudara. Coba diklik. Seandainya saudara Abraham, apa respon saudara? Kalau perintahnya kayak tadi. Kira-kira regu A? Pas ya, regu B? Pas, Suparman jangan jawab. Regu B? Bingung ya? Regu C? Pas juga ya? Saya mau nanya respon saudara, kalau ada perintah kayak gitu nih, apa kira-kira? Wah, doa. Ini bener gak sih ini? Setahu saya perintah Tuhan gak begini dah. Kita punya Tuhan itu Tuhan yang maha baik. Dia penuh kasih. Gak mungkin perintah kayak gini. Ada kemungkinan besar kita lari dari perintah ini. Dan kita bilang, dalam nama Yesus, keluar! Wah, nggak terima ini perintah. Ini pasti dari si jahat. Kan kira-kira gitu Bapak Ibu ya.
Saya waktu ngomong ini bukan berarti saya nggak senasib sama Bapak Ibu. Saya juga akan sama kayak Bapak Ibu. Ini pasti bukan dari Tuhan lah. Lu anak kita yang kita sayangin, kita cintai, kita udah besar-besarin. Terus tiba-tiba suruh kalau kasih persembahan untuk jadi pendeta sih kita oke. Ini dibakar Bapak Ibu. Siapa yang mau? Ini Tuhan gila pasti. Tuhan mabuk mungkin kira-kira saudara kasih Tuhan ya. Tapi next coba lihat. Pengenalanmu akan Allah menentukan segalanya. Jadi nih Bapak Ibu ya, kita ke gereja di sini, dikhotbahin, kita jadi WL, kita jadi musik, apapun pelayanan kita. Soalnya ujungnya harus ini nih Bapak Ibu. Kalau enggak kau akan kecewa lah, berhenti di tengah jalan dah. Pelayanan udah tiap minggu, gue udah berkorban jauh-jauh, nggak dihargai lagi, mendingan di gereja lain. Karena kau lihat gereja pelayanan, bukan lihat kenal Tuhannya. Ngapain di gereja ini? Saya udah kasih ini, kasih itu, saya korban ini. Gembala nggak pernah perhatiin sama saya. Kok bisa ketinggalan di gereja Bapak Ibu? Karena kau nggak kenal siapa yang kau layani. Sama saya juga gitu Bapak Ibu. Saya khotbah kalau saya nggak kenal Tuhan saya, ini cuma hanya lip service nih Bapak Ibu. Udah kita jangan buang-buang waktu hari Minggu itu cuma buat apa ya, pentas-pentas rohani. Ngapain saudara? Yang terpenting kita kenal Dia. Kalau kau jadi WL, kau jadi singer, kau jadi pelayan Tuhan, itu membuat kau kenal sama Tuhan. Lanjutkan. Tapi kalau kau melayani Tuhan, jadi asir, jadi singer, jadi WL, pemain musik, kau gak kenal Tuhan, lebih baik kau tinggalkan. Ngapain? Malah yang ada kena murka Tuhan, Bapak Ibu. Tapi bersyukur loh, Tuhan kita dari kemurkaannya selalu ada anugerah Tuhan. Sekalipun kau main, melayani, mungkin setengah hati, tapi Tuhan tidak pernah murka atasmu hari itu. Selalu Dia kasih waktu. Coba bayangin, kalau kita hidup di zaman perjanjian lama. Bayangin nih Bapak Ibu, saudara tahu Usia ya, yang lagi mau pegangin tabut Allah itu, kan lagi didorong tuh. Terus kan dia pegang kan, mati loh Bapak Ibu. Wah kalau kita hidup zaman itu, Masya Allah Tuhan gue ngeri banget ya. Kekudusan Allah, kita toel dikit, yang kita nggak kudus nih, mati kita Bapak Ibu. Dia nih kudus banget, kita toel sama jari kita yang nggak kudus ini, kita yang mati Bapak Ibu. Nah, saudara bayangin nih, ini ruang maha kudus, tiba-tiba kita nyanyi di penuh kedengkian, kita dendam, kita emosi, kita nggak kenal Tuhan, tapi kita lip service semua, tapi Tuhan nggak hukum kita loh. Dia tahu hati saudara nih, mana yang betul-betul setia sama tidak. Bahkan ada yang sandiwara drakor sama Tuhan juga dia tahu, saudara. Tapi Tuhan nggak saat itu murka sama kita. Dia selalu kasih anugerahnya. Nah itulah zaman anugerah ini. Supaya apa? Kau kembali sama Tuhan. Amin. Kenal Dia. Saya juga, kalau udah kenal Dia tuh, nih gini, next. Pak kalau udah habis kasih tau Pak ya. Respon Abraham. Nanti saudara akan tahu ujungnya. Respon Abraham apa saudara? Diam dan kerjain. Nggak ada ngomong kayak tadi, apa responnya? Kalau kita kan, doa dulu dah, tanya lagi ya. Atau kita kabur, enggak. Abraham langsung apa? Pagi-pagi dia bangun. Dia kerjain. Kok bisa ya? Nggak berbantah, diam, dia kerjain. Kalau kita kan boro-boro ngerjain, yang ada bacot dulu kalau orang Jakarta bilang, sudah demo dulu lah, kira-kira gitu saudara ya. Tapi Abraham diam dan kerjain. Kalau engkau percaya, nggak perlu bertanya. Soal percaya sama Tuhan, nggak perlu bertanya kalau Tuhan kasih perintah. Amin. Kalau diam, kerjain aja. Tapi itu berat Pak, kerjain aja. Kenapa? Karena Tuhan tadi nisa tuh. Cuman pengen tahu, kita tuh taat gak sih? Kalaupun berat sekalipun. Kenapa? Karena kalaupun berat, Tuhan bilang, kau tidak akan sampai jatuh tergeletak.
Karena tangan Tuhan selalu topang kita. Kalau kau percaya itu, sekalipun berat dijalani nggak Bapak Ibu? Jalanin aja. Tapi Pak sakitnya di sini nih Pak. Iya tahu Bapak Ibu. Kalau udah ngomong sakit, aduh saya juga sakit Bapak Ibu. Apalagi kalau dihianatin ya, aduh sakit dah. Siapa di sini yang nggak pernah dihianati? Boleh angkat tangan? Siapa yang pernah dihianati? Boleh angkat tangan? Saudara nggak pernah ya? Atau nggak ngerti kalimat saya saudara? Hurt. Luka batin lah kira-kira, luka batin. Ada saudara? Itu kalau sakit, aduh, ada lagunya, sakitnya bukan di ke belakang, semua saudara. Tapi kalau saudara ingat Tuhan kita, gila ya, Tuhan yang penuh kemuliaan, turun ke dunia, ngambil rupa menjadi manusia, sama seperti saudara sama saya, bedanya dia nggak dosa. Terus dia lahir di kandang yang hina, di kandang domba. Sejarah mencatat, belum pernah saya temukan manusia semiskin apapun lahirnya di kandang. Tapi Tuhan ambil itu. Buat apa? Pembaca tahu Yesus yang mulia rela menjadi yang paling hina, supaya yang paling hina jadi mulia. Itu saudara sama saya. Lu siapa? Kata Tuhan. Kamu tuh siapa? Yang ada berseteru sama Tuhan, suka ngingkari Tuhan. Tapi lihat, Tuhan tetap nggak sayang sama kita. Jadi kalau dia bilang, lu jelek lu, ini nggak menghargai karya Tuhan, saudara ya. Jelek itu karena manusia berdosa, kasih statement. Tuhan waktu ciptakan kita itu rapat pleno loh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus pleno. Lalu diputuskan. Oke, kita tetapkan, kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kalau udah gambar dan rupa Allah, sejelek-jeleknya Anda, jangan ke saya, jelek-jeleknya saya nih Bapak Ibu ya. Jangan Anda, nanti saya nggak pulang Bapak Ibu ya. Sejelek-jeleknya saya Bapak Ibu ya. Saya ini gambar dan rupa Allah. Kau bilang saya jelek, kau urusan sama pencipta saya. Jangan kau main-main. Kira-kira gitu saudara ya. Ingat ya saudara ya, manusia aja yang bilang cantik relatif, jelek itu yang mutlak. Nah kira-kira gitu saudara. Next bro. Nah, beriman karena kenal Allah, bukan nekat. Anda beriman karena kenal Tuhan. Jangan karena nekat. Kalau nekat itu bondo nekat orang Surabaya. Enggak ada yang bercanda saudara ya. Beriman karena kenal Allah. Kok bisa tahu? Next. Nih. Ibrani 11 ayat 17 mencatat. Karena iman maka Abraham, lihat. Karena iman maka Abraham, tak kalah dicobai sembahin Ishak, ia yang telah menerima janji rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunan. Nah, ayat 19. Karena ia berpikir. Nah, ini kan kalau perjanjian baru pakai bahasa Yunani. Nah, berpikirnya tuh pakai kata logizomai. Karena Abraham berpikir, karena Abraham logizomai, apa itu berpikir? Ngumpulin data selama dia hidup, data-data. Waktu saya sakit, saya ditolong Tuhan ya. Waktu saya belum kenal Tuhan, Tuhan tangkap saya ya. Waktu saya dalam penderitaan, Tuhan angkat saya. Nah itu dikumpulin tuh data, bagaimana cara Tuhan tolong kita, udah dengan segala daya, kita kumpulin data-data yang pernah kita tahu tentang Tuhan itu dan kita alami. Nah, waktu Abraham logizomai berpikir dan ngumpulin data, maka dia simpulkan bahwa, nah saudara ya, bahwa itu kata kesimpulan, karena ia berpikir bahwa, nah Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerima. Jadi setelah dia tadi yang 3 persoalannya dia, perjalanan dia berpikir sampai diputuskan, dia punya kesimpulan, Allah saya itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini maaf ya Bapak Ibu, kalau ngomongin prestasi yang paling the best ini nih Bapak Ibu, bukan berarti yang bawa rendah-rendah, cuma bahasa gini, kita nih orang kan takut mati, betul gak sih Bapak Ibu? Masalah kita kan karena takut mati.
Coba kalau Bapak Ibu nggak takut mati, dah. Biasa orang jalanin aja. Tapi karena kita takut mati, bahkan siapapun kita akan mati. Nah, makanya bayangin, Abraham udah punya kesimpulan Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Nah, sekarang Bapak Ibu, masalah apa saudara yang Anda hadapi? Coba masalah apa yang paling berat lah tadi, yang dikhianati lah, utang nggak bayar lah, apalah tanpa mengecilkan pergumulan Bapak Ibu ya. Termasuk diri saya juga punya pergumulan di Bapak. Apa pergumulan? Sebutin. Bukankah yang paling berat ini kematian Bapak Ibu? Sampai orang, udahlah Beb, gue mati aja lah. Loncat. Mati deh saudara. Tapi ingat, Allah kita berkuasa apa? Yang mati bisa dibangkit. Wih. Jadi saudara ya, maaf nih, kalau kau setia, taat, walaupun mati, kau akan hidup. Kenapa? Loh, kesimpulannya Allah kita berkuasa bro, sis. Dia akan bangkitin kita. Jadi kita nggak perlu mati, maka Paulus bilang apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Mati itu untung. Orang Tuhan bisa bangkitin. Apa yang kau takutin akhirnya? Tukang tagih. Amin saudara ya. Itu keren Tuhan saudara dan Tuhan saya. Yang hari ini kita nyanyikan tadi. Ku ingin selalu. Terima kasih Pak WL ya. Membawa kita sadar. Hadirat Tuhan itu penting. Next. Pak kalau udah habis langsung kasih tanda Pak ya. Biar kita pulang cepat-cepat. Saudara. Dalam berikutnya. Bilang apa saudara? Api kayu sudah ada. Mana korban bakarannya? Nah, Abraham bilang, nanti Tuhan sediakan. Allah menyediakan. Kita kenal apa namanya? Jehovah Jireh. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Jehovah Jireh, akar katanya itu Ra'ah. Jadi Jehovah Jireh, ada akar katanya, namanya Ra'ah. Apa itu Ra'ah? Nah, saudara kalau orang Jehovah Jireh kan Allah menyediakan. Allah menyediakan misalnya gini, Bapak Ibu butuh berapa duit? 100 juta, Tuhan sediakan. Bapak Ibu butuh rumah, Tuhan sediakan. Bapak Ibu butuh jodoh, Tuhan sediakan. Bapak Ibu butuh gereja besar, Tuhan sediakan. Jehovah Jireh nggak begitu Bapak Ibu. Mari kita lihat apa itu arti Jehovah Jireh. Akar kata Ra'ah. Next. Nah, Ra'ah itu artinya dalam konteks Allah menyediakan, Tuhan melihat dan ngamat-ngamatin. Jadi ini waktu saudara ibadah nih ya, Tuhan lihat tuh. Dia ngamat-ngamatin. Ada yang main handphone kayak lagi ibadah ya. Ada yang lagi scroll-scroll nggak ya? Dia lagi lihat tuh saudara. Ada yang lagi menerawang nggak kemana-mana. Tuhan lihat itu saudara. Ya, gue kenapa ngomong gini ya? Nggak, ini saudara saya cuma ceritanya Tuhan ngamat-ngamatin ya. Nah yang kedua, Tuhan tuh nguji apakah kita teruji. Jadi waktu kita ibadah, Tuhan ngamat-ngamatin. Ada yang main handphone kayak lagi muji Tuhan ya. Ada yang menerawang nggak pikirannya kemana-mana ya. Nah Tuhan lagi nguji nih. Lalu pakai WL untuk bilang, ku renungkan firman-Mu. Betul nggak ya kita semua pada merenungkan ya? Nah Tuhan tuh lihat tuh saudara. Nah yang ketiga, Tuhan akan sediakan seperti yang dibutuhkan setelah 2 hal itu. Tuhan amatin, diuji dan teruji. Nah kalau sudah teruji, Tuhan sediain yang kau butuhkan. Jadi waktu perjalanan Abraham sama Ishak, Ishak nanya, Bapak, pisau dan bawi bakar sudah ada. Di mana anak domba yang kita bawa itu? Tuhan sediakan, nak. Karena dia sedang Ra'ah sama kita. Thank you. Tuhan lagi ngamatin kita. Tuhan lagi nguji kita, nak. Kita taat aja, nak. Pasti Tuhan sediain. Oke, Pak. Kayak kira-kira sudah ya. Bapak mana kompak, Bapak Ibu? Jadi dalam perjalanan itu mau ke gunung tuh saudara, anaknya nanya, Pak, di mana korbannya? Tenang, nak. Tuhan lagi Ra'ah sama kita. Dia sedang ngamatin kita, nak. Kita jalanannya, kita taat aja, nak. Tenang. Pokoknya kita sedang diamati sama Tuhan dan Tuhan sedang nguji kita. Kita taat aja, nak. Oke, Pak. Maka saudara lihat, next. Terus
Maka Ishak diam aja waktu diikat, ya, saudara. Dia diam aja nggak berontak, karena tadi udah dikasih tahu bapaknya kita taat aja nak. Karena zaman bapak-bapak luhur kita dulu, sesuai dengan Alkitab Perjanjian Lama bilang apa? Ajarin anak-anakmu waktu makan, waktu perjalanan, waktu duduk, waktu bermain. Ajarin tentang kebesaran Tuhan, kasih Tuhan. Nah, Abraham dalam perjalanan itu ajarin Ishak. Allah Jehovah Jireh itu sedang lihat kita, nak. Kita taat aja, nak. Kalau kita taat, kita teruji, pasti Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Kalau Bapak hari ini sedang mengalami pergumulan, rasanya begitu berat, Tuhan sedang raas sama Bapak Ibu. Terus aja jalan taat. Ada tuh ciptaan lagu Pak Erastus Sabdono, kalau nggak salah. Apa ya lagunya? Walau seringkali ku, apa ya? Seringkali ku, apa ya? Ya lupa jadi itu ya. Nah, itu Pak. Terus Pak, ajarku memahami semua yang kau ingin. Depannya gimana Bapak Ibu? Seringku jalan-jalanmu Tuhan di araya. Apa syairnya? Berarti dulu. Tanpa seribu. Jadi udah nggak usah banyak tanya. Terus apa lagi? Tetap kita udah nggak usah banyak tanya sama Tuhan kalau kita percaya, amin. Om Eras juga kasih tahu sama kita. Maka kita harus jempolin sama Om Niko sama Pak Om Eras. Dua orang itu keren, kita punya hamba-hamba Tuhan. Bentar lagi Om Supratman ciptain lagu, saudara ya. Rela berkorban. Musik koplo. Mantap sudah Jo. Ini banyak orang timur Pak ya. Saya bukan Jakarta Timur ya, saya orang barat tuh. Dia diam. Anak-anak, kau taat sama orang tua lah. Maaf nih Bapak Ibu ya. Apa ya? Ini saya buat anak-anak ya. Kau taatlah sama orang tua. Karena Alkitab catat orang tua itu wakilnya Tuhan. Sefrontal-frontalnya kau sama orang tua, ya. Nggak ada bapak atau ibu yang nggak sayang sama anaknya. Ya anak-anak ya. Mana anak-anak? Udah di sekolah minggu ya. Udah taat aja. Nah, anak-anak belajar beriman dari mana? Bukan dari guru sekolah minggu nih, jangan salah nih. Sama bapak sama ibunya. Waduh, bapak punya utang banyak nih nak. Bapak mau doa sama Tuhan, biar Tuhan buka jalan, biar usaha bapak diberkati. Anaknya lihat. Ibunya nangis, aduh Tuhan tolong. Kita punya persoalan begini. Anaknya lihat. Wah, ibunya setia berdoa sekali banyak berdoa. Nah, anaknya melihat teladan warisan iman dari orang tua. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita kompak ya. Tuhan sedang raha nih sama kita nih. Next. Wah, saya udah mau habis nih. Nah, tuntaskan firman Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu ya. Kita tuntas, makanya saya mau habis ini saudara ya. Kalau enggak ngeganjel nih saudara. Nanti Tuhan marah sama saya saudara. Terus suruh tuntasin saudara ya. Pak, pintu digembok kan Pak ya. Di bioskop aja mau yang 2 jam loh saudara. Karena kalau film 2 jam, 3 jam orang seneng loh Bapak Ibu. Oh, cuma sejam doang. Sekarang 3 jam film. Jadi tuntaskan firman Tuhan. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Nah makanya pengenalanmu menentukan segalanya. Kalau kau nggak kenal Tuhan, pasti berhenti di tengah jalan lah. Belum sampai lantai 3, lantai 1, udah kemana-mana. Lantai 2 kemana-mana. Langsung kelewat ke lantai 4, dia nonton bioskop. Bukannya ibadah. Next. Nah saudara ya, iman Abraham bersandar pada karakter Allah yang tidak berubah. Ujian ini adalah demonstrasi nyata bahwa Abraham mengutamakan Allah di atas segala sesuatu, bahkan di atas anaknya sendiri. Ini John Owen. Oke, next. R.C. Sproul dalam bukunya Essential Truth of the Christian Faith bilang begini, iman sejati nih Pak, iman sejati bukanlah percaya buta.
Tapi kepercayaan berakar pada pengenalan akan Allah. Iman Abraham disayang pada keyakinannya akan kuasa Allah yang melampaui akal manusia. Wih, keren banget, saudara. Next, terakhir nih kalau nggak salah slide-nya. Dalam realita hidup, selesaikan hingga akhir. Karena sesungguhnya Tuhan hanya ingin melihat apakah saya takutnya sama Tuhan dan mengasihi Allah melebihi segalanya, sekalipun nyawa taruhannya. Cuman itu doang kok yang Tuhan mau lihat sama kita, apalagi? Harta Tuhan udah punya segalanya. Kemegahan, keagungan Tuhan udah punya. Tim pemuji yang bersorak-sorai buat kemuliaan Tuhan udah punya di surga itu. Yang dia mau lihat adalah ciptaannya waktu diciptakan, menurut gambar dan rupa Allah ini. Dia takut sama penciptanya, segan, hormat, sehingga tidak segan ngasih anaknya buat Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Kadang kan kita nggak berani nih kasih segalanya buat Tuhan. Kita hitung-hitung sama Tuhan. Seolah-olah gini, Tuhanlah yang kenalin saya. Tuhan yang harus belajar kenal saya. Jangan saya yang belajar kenal sama Tuhan. Nah pertanyaannya, penciptanya siapa? Situ apa Tuhan? Kita so kenal, so dekat, padahal jauh. Tapi saya percaya pada sore hari ini membuat saudara sadar. Ikut Tuhan, yang penting adalah mengenal Tuhan. Udah nggak ada lagi. Kalau kau kenal Tuhan, menentukan segalanya. Pelayananmu, pengiringanmu, kehidupanmu, bahkan persoalan hidupmu, engkau tahu Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Kita naikkan pujian, selidiki aku.